diguyuri oleh hujan rahmat yang Tuhan curahkan kepada kita, sehingga suasana udara cerah, sejuk, indah. Itu artinya kita punya kegiatan ini didukung, diberkati, sehingga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, atas nama Lembaga Universitas Flores, Fakultas Guru Pendidikan, dan kami keluarga besar program studi sejarah menyampaikan pertama ucapan terima kasih kepada pimpinan Biara Santo Yosef yang berkenan memberikan kami kesempatan tempat menjadi media pembelajaran bagi kami berkaitan dengan mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Terima kasih kepada Saudara Yosef yang menginspirasi dan anak-anakku yang mendukung kegiatan ini sehingga boleh berjalan. Terima kasih kepada Pater Yosef Serang yang senantiasa menerima secara khusus mahasiswa kami, anak-anak kita, generasi kita. Kalau boleh saya coba menyampaikan kepada anak-anak kakakmu yang namanya Elga Pascalia, kemarin melakukan penelitian di sini, di tempat ini, Pater Yosef Serang yang menjadi salah satu dan satu-satunya ya, informan kunci yang menuliskan tentang apa dan bagaimana dan terusnya nanti mengapa sampai ada di sini. Tempat ini disebut dengan Serambi Soekarno. Terima kasih kepada Pater Yosef Serang. Oleh karena itu, kita semua saya ajak kita berdoa bagi komunitas Biara Santo Yosef ini agar mereka semua diberikan kesehatan jiwa dan raga, keberhasilan dalam membantu tugas pengelolaan mereka, dan Tuhan senantiasa menyertai mereka semua. Anak-anakku sekalian, apa yang mau disampaikan pada tempat ini sepertinya saya tidak punya bahan lagi, karena memang sejujurnya saya harus menyampaikan bahwa apa yang pernah saya belajar tentang sejarah, banyak buku yang saya baca ketika saya masih muda, sekolah di S3 Kandau. Ada 2 buku yang boleh saya sampaikan di tempat ini. Pertama, dari Nusa Nahga ke Nusantara. Yang kedua, dari Ende untuk Indonesia. Dan buku-buku ini dilahirkan di tempat ini dan dipasarkan di toko buku Nusa Indah. Saya tidak tahu lagi buku ini ada di mana. Saya memperoleh pengetahuan tentang Pancasila, Soekarno dari tempat ini, walaupun tidak secara langsung berdiskusi dengan salah satu ini narasumber kita yang hari ini. Oleh karena itu, anak-anakku, saya boleh menyampaikan kepada kita tujuan kita mempelajari ilmu sejarah. Pertama, itu bersifat edukasi. Maksudnya bagaimana? Sejarah itu menjadi sumber kehidupan. Karena dalam sejarah kita belajar tentang hal yang baik, hal yang benar, hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita, baik kehidupan kita sebagai seorang anak generasi, untuk kehidupan berkeluarga dan juga untuk kehidupan nusa dan bangsa. Yang kedua, kita belajar sejarah tujuan untuk apa? Yang kedua, salah satu menurut saya, hari ini kita berrekreasi. Kemarin kita dari kampus menuju kos, dari rumah menuju kampus. Tapi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan sendiri menggerakkan hati para pimpinan Pater Yosef Serang untuk menerima kita datang rekreasi ke tempat ini, membuat kita happy, senang. Kenapa? Dengan rekreasi kita melampaui batas ruang dan waktu. Karena dari ruangan kita ke tempat ini. Setuju tempat? Setuju dengan pernyataan saya ini? Setuju. Kita sedang rekreasi. Kita melampaui batas, melampaui ruang, melampaui waktu. Hanya dengan kita berekreasi. Rekreasi yang bersifat akademik. Oleh karena itu, mahasiswa manfaatkan waktu hari ini. Satu-satu narasumber utama yang saya sendiri sangat menyadari bahwa saya kurang pengetahuan tentang hal yang hari ini kita bicara, tapi kita mendapat langsung yang memang setiap hari ada di tempat ini dan banyak buku yang dimiliki, sehingga bicara tentang Pancasila, bicara tentang Soekarno dengan buku yang saya sebutkan tadi, lahir di tempat ini. Berawal dengan diskusi-diskusi tahun 34 sampai 38 Soekarno dibuang
datang ke tempat ini. Ende kala itu menjadi sebuah desa yang kecil, supaya Soekarno tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang politik. Namun Tuhan punya kehendak tersendiri agar Indonesia yang dijajah supaya boleh merdeka. Dan Soekarno datang ke Ende dan ada waktu datang berdiskusi di tempat ini dengan dua sosok yang ada foto di tempat sebelah kita ini. Kita akan banyak dengar cerita sejarah dari pater pengelola Serambi ini. Oleh karena itu sekali lagi anak-anakku, para mahasiswa, manfaatkan waktu yang baik ini. Mungkin waktu yang lain kita akan datang lagi, tapi agak lama. Tapi waktu hari ini menurut saya sangat tampan untuk kita memperoleh semua butiran-butiran yang indah yang dari Pater Yosef Siram untuk kita semua. Oleh karena itu, di akhir sambutan ini, saya selaku ketua program studi memohon izin kita semua dan atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa membuka kegiatan kita hari ini dengan tema peran sejarawan akademik dalam menumbuh kembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Refleksi merekam jejak mengenang peristiwa Hari Pahlawan 10 November 45 ke 10 November 2022 dengan resmi.